Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Maftu Ahnan dari Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer dasar. Definisi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua komputer atau lebih yang saling terhubung menggunakan media tertentu dengan tujuan untuk berbagi resource, sumber daya, atau informasi. Media jaringan. Media sebagai sarana komputer untuk bisa terhubung satu dengan yang lain. Media jaringan terbagi menjadi dua, yaitu kabel dan nirkabel. Media kabel. Media kabel bisa dibagi menjadi tiga, yaitu koaksial, twisted pair, dan fiber optic. Kabel koaksial. Kabel koaksial adalah jenis kabel yang terdiri dari dua konduktor. Konduktor pusat yang dikelilingi oleh lapisan isolator dan selubung logam di luar. Kabel ini sering digunakan untuk transmisi sinyal televisi. Untuk kabel twisted pair, itu terdiri dari dua kawat tembaga yang saling diputar satu sama lain. Terdapat dua jenis utama, yaitu UTP dan STP. Kabel ini banyak digunakan dalam jaringan komputer seperti Ethernet dan telepon. Sedangkan untuk kabel fiber optik menggunakan serat kaca atau plastik untuk mentransmisikan data dalam bentuk cahaya. Karena menggunakan cahaya, kabel ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi dan jarak yang jauh tanpa kehilangan sinyal yang signifikan. Fiber optik banyak digunakan dalam telekomunikasi, jaringan komputer, dan sistem multimedia karena kemampuan bandwidth-nya yang sangat tinggi dan ketahanan terhadap interferensi. Untuk media jaringan wireless dapat dibagi menjadi empat. Yang pertama, wireless personal area network. Yang kedua, wireless local area network. Yang ketiga, wireless metropolitan area network. Yang keempat, wireless wide area network. Resource. Resource adalah sumber daya yang bisa digunakan bersama seperti data, video, gambar, atau file. Dan juga perangkat keras seperti printer, kamera, dan lainnya. Serta dapat berbagi internet dari satu sumber dibagi ke semua komputer atau perangkat di jaringan. Jenis-jenis komputer berdasarkan fungsi. Yang pertama, jaringan peer-to-peer. Pada jaringan ini, setiap komputer yang terhubung dapat berkomunikasi dengan komputer-komputer yang lain secara langsung tanpa melalui komputer perantara. Yang kedua, jaringan client server. Pada jaringan ini terdapat komputer yang berfungsi sebagai server, sedangkan komputer yang lain berfungsi sebagai klien. Jenis jaringan berdasarkan jarak. Yang pertama, LAN, yang kedua MAN, yang ketiga WAN, yang keempat internet. LAN, Local Area Network, yaitu mencakup lingkup area kecil seperti satu sekolahan, gedung, rumah, dan lain-lain. Untuk MAN atau Metropolitan Area Network, lingkup areanya lebih luas dibanding LAN, misal satu desa, kecamatan, atau kabupaten. Dan untuk WAN atau Wide Area Network, lingkup jaringannya lebih luas, misalkan seprovinsi atau satu negara. Untuk internet sendiri yaitu jaringan komputer yang bersifat global atau seluruh dunia. Kemudian jenis-jenis jaringan berdasarkan topologi. Yang pertama ring, yang kedua bus, yang ketiga star, yang keempat mesh. Topologi ring. Topologi ring adalah jenis jaringan di mana setiap perangkat terhubung dalam satu jalur melingkar dan data dikirim dalam satu arah, melewati setiap perangkat sampai mencapai tujuan. Kelebihannya yaitu mengurangi tabrakan data dan memiliki manajemen lalu lintas yang lebih teratur. Namun, kekurangannya adalah jika satu perangkat atau kabel mengalami kerusakan, seluruh jaringan dapat terputus. Yang kedua, topologi bus. Topologi bus menggunakan satu kabel utama yang menghubungkan semua perangkat dalam jaringan. Data dikirim di sepanjang kabel ini dan diterima oleh semua perangkat. Topologi ini sederhana dan murah dalam hal instalasi, namun jika kabel utama mengalami kerusakan, seluruh jaringan akan terganggu. Yang ketiga, topologi star. Topologi star memiliki satu perangkat pusat yang menghubungkan semua perangkat lain dalam jaringan.
Kelebihan dari topologi ini adalah kemudahan dalam menambahkan perangkat, dan jika salah satu perangkat mengalami masalah, jaringan lainnya tidak terganggu. Namun, jika perangkat pusat mengalami kerusakan, seluruh jaringan akan terpengaruh. Keempat, topologi mesh. Topologi mesh melibatkan setiap perangkat yang terhubung ke perangkat lainnya. Menciptakan banyak jalur untuk pengiriman data, ini bisa berupa mesh penuh atau mesh parsial. Kelebihan topologi ini adalah ketahanan yang tinggi, karena jika satu jalur terputus, data dapat diarahkan melalui jalur lain. Namun instalasinya bisa lebih kompleks dan mahal, karena memiliki beberapa jalur untuk koneksinya. Sekian dari saya, bila ada kesalahan bisa dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.